Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita masih akan membahas tentang Guardians of the Galaxy, karena saking banyaknya pertanyaan di akhir film ini ya teman-teman ya. Spoiler alert bagi kalian yang belum nonton, dan boleh banget untuk nonton video-video penjelasan aku lainnya. Linknya sudah aku taruh di kolom komentar, sudah aku pin ya guys. Oke, jadi di video kali ini kita akan dedikasikan khusus untuk karakter Mantis ya guys ya. Kemana sih Mantis ini pergi di akhir ending Guardians of the Galaxy volume ketiga? Sedangkan semua orang termasuk Drax, Nebula, Kraglin, Rocket Raccoon, Cosmo, dan Groot itu berada di Nowhere dan menjadikan Nowhere rumah mereka. Namun di sini Mantis malah pergi ya, mencari jati dirinya dan motivasi kehidupan selanjutnya. Bersama dengan 3 hewan tentakel yang besar itu yang sudah bisa dia kendalikan pikirannya. Bersamaan dengan Star-Lord, Peter Quill juga pergi meninggalkan Guardians ke bumi. Jadi ada 2 anggota ya, Mantis dan Peter itu pergi. Nah pertanyaannya, si Mantis ini pergi kemana ya? Apakah dia ini akan muncul lagi di film next Project MCU, atau ini adalah akhir dari perjalanan Mantis di Marvel Cinematic Universe? Oke, kita bahas aja ya. Mantis ini merupakan karakter yang hebat ya. Pertama kali diperkenalkan di Guardians of the Galaxy volume kedua. Memiliki kekuatan telepati dan mampu mengendalikan bahkan membaca pikiran orang lain menggunakan antena, 2 antena di atas kepalanya itu. Pokoknya kekuatan yang dikeluarkan oleh Mantis ini betul-betul selalu bisa membantu para Guardians of the Galaxy. Dari mulai memanipulasi pikiran Celestial Ego, kemudian memanipulasi pikirannya Thanos. Bahkan Mantis juga sering menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Mantis sangat badass banget ya di Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Fight kemampuan bertarungnya meningkat, bahkan kekuatan untuk manipulasi pikirannya pun juga meningkat. Rasa kasih sayang Mantis dan cintanya Mantis kepada para anggota Guardians itu kerasa banget ya guys ya di film ini. Dia itu kayak sayang banget. Pokoknya perkembangan karakter Mantis keren banget, sampai dia berani ya adu mulut dengan Nebula untuk mempertahankan dan membela si Drax yang selalu membuat masalah. Pokoknya Mantis ini ngena banget deh di hati di film ini. Mantis ini memang screeningnya nggak banyak banget seperti film hero-hero pada umumnya karakter lainnya di MCU. Namun sekalinya dia muncul, dia berimpact banget ya kekuatannya itu untuk keseluruhan storyline alur cerita. Berapa kali dia berhasil menyelamatkan para anggota Guardians dengan kekuatan pengendali pikirannya ini. Jujur, Mantis ini memiliki potensi yang sangat besar dengan kekuatannya ini ya guys ya. Apalagi untuk membantu para hero kita mengalahkan next big villain ke depannya. Sehingga kalau menurut aku, spekulasi aku, karakter Mantis ini memang dipersiapkan dulu nih untuk muncul lagi di konflik berikutnya di MCU. Maka dari itu, ia dan Peter Quill yang kemungkinan akan muncul lagi di next Project MCU itu dibuat pergi atau keluar dari kelompok Guardians of the Galaxy yang sudah dipimpin oleh Rocket Raccoon. Sebenarnya sampai sekarang masih belum ada clue atau petunjuk dari direkturnya itu sendiri, James Gunn, bagaimana nasibnya si Mantis ini. Kalau Star-Lord atau Peter Quill jelas ya, di ending terlihat credit title yang menuliskan The Legendary Star-Lord will return. Artinya Star-Lord pasti akan kembali di next Project Avengers. Nah kalau Mantis ini masih belum tahu ya gimana nasib, destiny, takdir dia ini sebenarnya di MCU gimana. Jadi kemungkinan kita cuma bisa berspekulasi aja guys. Untuk saat ini kita kumpulin teori-teori yang paling memungkinkan kenapa bisa nantinya Mantis akan muncul lagi di MCU, dan apa cerita baru Mantis ini setelah dia pergi mengarungi galaksi dan petualangannya untuk mencari jati dirinya sendiri. Seperti apa dikatakan Mantis dalam film ya, dia ingin mencari arti dari kehidupannya, mencari motivasi kehidupannya gitulah. Pokoknya mencari jati diri lah intinya ya. Dengan berat hati Mantis harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan Drax, Nebula, Rocket Raccoon, Groot, Kraglin, semua orang yang ia cintai di Nowhere. Perjalanan karakter Mantis sendiri di komik Marvel itu lumayan impact dan juga terkoneksi dengan big villain Kang the Conqueror ya guys ya. Kok bisa ya? Jadi kemungkinan Mantis ini akan dipersiapkan menjadi Celestial Madonna. Kalian tahu tidak Celestial Madonna itu siapa? Yap, di komik Celestial Madonna itu adalah Mantis itu sendiri. Wah gila banget ya. Dan diceritakan Kang the Conqueror itu hendak ya menculik dan menikahi Mantis untuk mendapatkan kekuatan kosmik Celestial Madonna-nya Mantis. Wah
Wah, apakah nanti potensial karakter Mantis sampai ke situ ya? Oke, kita bahas aja. Awalnya sih aku nggak yakin ya kalau karakter Mantis ini nantinya di MCU akan menjadi Celestial Madonna sama seperti yang ada di komik. Tapi setelah terungkap fakta bahwa ternyata Mantis ini juga anaknya Ego, bersaudaraan dengan Peter Quill juga, dan Ego yang ngaku-ngaku katanya Celestial dan Cosmic Entities, jadi kayak mungkin banget ya mengalir darah Celestial atau Cosmic Entities di dalam badannya si Mantis ini, memungkinkannya menjadi Celestial Madonna. Tapi kan kalau di pakemnya Eternals, Celestial itu terlahir emergence dari dalam sebuah planet yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup dengan intelligence dan kepintaran yang tinggi pula, dan harus ditanam bibitnya itu bermiliaran tahun seperti apa yang dikatakan oleh Celestial Arium kepada Ajax. Jadi kok kayak agak beda gitu ya kalau misalnya Mantis tiba-tiba jadi Celestial Madonna. Nah, di sini aku mau menceritakan yang versi komiknya dulu ya teman-teman. Originalitas dari Mantis kok bisa berubah menjadi Celestial Madonna. Here we go. Oke, kita kembali ke komik Marvel Avengers isu 129 tahun 1974. Di mana di sini diceritakan bahwa Kang the Conqueror itu memiliki pengetahuan terkait masa depan dan mulai mencari Celestial Madonna. Ia berusaha untuk mendapatkan cosmic power atau power kosmik ya, ialah dengan menikahi Celestial Madonna. Yang dimana ketika ia mengetahui bahwa Celestial Madonna itu mengerucut kepada salah satu makhluk yaitu Mantis itu sendiri. Celestial Madonna ini digadang-gadang akan menjadi ibu ya dari Celestial Messiah. Di sepanjang komik ini beda-beda ya teman-teman ya cara emergence atau kelahiran Celestial. Nah, ini karena komiknya tahun 1974, jadi kita ngikut pakem di komik ini. Kang berusaha mencari Celestial Madonna agar bisa menjadi ayah dari anak berkekuatan kosmik yang ditakdirkan untuk menyelamatkan alam semesta dan menyerap kekuatan kosmik tersebut. Kang the Conqueror pun akhirnya bertemu dengan Mantis dan berusaha untuk mendapatkan Mantis yang pada saat itu sedang menjalin hubungan asmara dengan anggota Avengers yaitu Swordsman. Swordsman sudah muncul juga ya di series Hawkeye. Apakah benar ya skenario seperti ini akan terjadi? Kang pun bersusah payah ya berusaha untuk menculik dan mengambil Mantis, memaksanya untuk menikah dengannya. Bahkan ia membunuh Swordsman yaitu pacarnya si Mantis itu ya guys. Namun untung saja ada variant Kang yang lain yaitu Immortus yang baik dan mulai membantu Avengers untuk mengalahkan Kang the Conqueror dan menyelamatkan Mantis dari cengkeramannya. Dan akhirnya Kang the Conqueror pun gagal memiliki Mantis ya, yang pada akhirnya itu melahirkan atau menciptakan Celestial Messiah dengan kekuatan surgawi dan hebat cosmic power. Dan misi Kang pun gagal ya untuk menikahi Mantis. Ya, akhirnya Mantis pun selamat. Tapi itu cerita 1974 ya, Celestial Madonna. Karena Celestial Madonna ini muncul lagi di isu terbaru komik Marvel di tahun 2010, dan ini betulan Celestial ya, bukan si Mantis, dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan si Mantis. Jadi ya throughout the years semakin sering para writers komik itu menulis tentang Celestial, maka pakem ataupun informasi serta fakta-fakta Celestialnya pun ikut berubah. Jadi agak ada perbedaannya guys. Dan tentunya ketika Mantis menjadi Celestial Madonna ini, awalnya dia tidak mengetahui bahwa ialah menjadi inang dari Celestial Madonna dan harus menciptakan atau melahirkan Celestial Messiah. Dan ini di luar dari kendali Mantis itu sendiri guys. Namun untungnya ada Avengers dan hero lainnya yang nge-backup dan membantu Mantis dalam mengalahkan Kang the Conqueror yang hendak mengambil kekuatannya dan menyuruhnya untuk menikahi Kang. Di komik juga si Mantis ini jadi bahan rebutannya Kang the Conqueror dan variannya para Ramatut ya teman-teman, sampai mereka harus bertarung satu sama lain untuk memperebutkan si Mantis ini, entah atas dasar cinta atau hendak merebut cosmic power Celestial Madonna-nya Mantis. Oke, jadi itu kalau ceritanya di komik gitu ya teman-teman. Mantis ini menjadi wadah inang dari Celestial Madonna. Menurut kalian gimana nih ide seperti ini? Apakah nanti ketika dalam perjalanan mencari jati dirinya sendiri, Mantis akhirnya mengetahui tujuan dan purposing dalam hidupnya, yaitu menjadi inang Celestial Madonna, atau tidak nih? Atau memang spekulasi aja ya, bahwa jalan cerita seperti ini mungkin dipersiapkan juga ya, dan dipikirkan matang-matang oleh Marvel Studios untuk mempotensialkan lagi karakternya Mantis ini agar lebih connect to ceritanya MCU di fase-fase berikutnya yang pastinya akan melibatkan Celestial dan Cosmic Entities. Atau mungkin kalian punya opini, pendapat, atau ide lain. Sebenarnya Mantis ini akan dipersiapkan untuk event apa sih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Karena sayang banget ya,
kalau Mantis ini tidak dipotensikan karakternya seperti yang ada di komik, guys. Sayang banget. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk karakter si Mantis ini. Kemana dia ini pergi? Yaitu mencari jati dirinya menjadi Celestial Madonna. Maybe aja. Semoga bisa menambah informasi kalian dan membantu kalian ya guys untuk memahami film Guardians of the Galaxy volume ketiga ini. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.